ini Mbak Ari ini dimanfaatkan Betul. sama jin-jin. Betul sekali, jahat, 100%. Akurat, ya. Karena Mbak Ari ini nggak move on, nggak ikhlas, Iya. jadi dia benar-benar kesempatan untuk dimanfaatkan. Betul sekali. Jadi makhluk ini yang Menipu, justru membolak-balikan fakta intinya. seolah-olah korban padahal dia yang melakukan santet. Betul sekali. Ngirim ke mantan suami, ke mantan pacar, dan juga ke dukun yang digunakan oleh mantan pacar itu. Iya, baik. Udah bener. Jadi ini makhluk halusnya bersilat lidah gitu. Jangan sedih lagi Mbak Ari. Kamu udah bebas kok dari cengkraman nenek-nenek yang jahat ini dan makhluk macan piaraan dia. Itu pertama kali dia datang mengikuti Mbak Ari. Itu gimana ceritanya, Roy? Entah kenapa dia suka dengan tubuh orang yang lemah seperti Mbak Ari gitu. Gampang nangis, sedih, pendendam. Nempelnya Nyempelnya karena ada dengan dendam. frekuensi yang sama. Gitu. Makanya saya pesan Mbak Ari jangan sedih-sedih lagi ya. Kita semua orang, kita nih semua care sama Mbak Ari. Gitu. Nanti dimanfaatin dia. Saya udah bentak dia untuk tinggalin kamu lagi. Tinggalin kamu dan dia ikut dengan saya aja. Mbak Ari baik-baik aja sekarang? Alhamdulillah baik. Pertama kali merasa diikuti sosok ini kapan waktu itu? Ingat gak? Selama saya punya dendam. Ya tuh kan bener, berarti bener kata saya. Itu dendam frekuensi yang sama Frekuensi. masuk. Betul sekali. Oh. Membawa ini masuk ke dalam dunianya. Dan saya merasakan sosok Mbak Ari itu adalah sosok yang menyenangkan. Lembut sama anak kecil sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Saya kan juga punya teman-teman yang gak kelihatan ya bentuknya anak kecil. Mereka nyaman kok ke Mbak Ari. Saya ngerasa mereka di belakang saya nyebut Mbak Ari. Kayak mereka familiar sekali dengan dunia yang Mbak Ari sebenarnya. Ada ilmu putih dan ada ilmu hitam. Tapi Mbak Ari sebenarnya yang putih, tapi dimanfaatkan oleh yang tidak. Itu sih yang saya rasakan. Itu yang saya frekuensi kesedihannya harus dibuang. Oke. Nah tadi kan Mbak Ari bilang katanya karena perlakuan mantan pacar. Akhirnya suami yang baik jadi berbuat salah. Kalau menurut pengamatan dan penerawangan kamu, Roy, Iya. apakah benar valid nih memang si mantan pacar yang berbuat jahat kepada Mbak Ari? Sebenarnya sih ada juga seperti itu, tapi karena dipengaruhin yang ini yang nyetir, jadinya diada-adain deh alasannya untuk nyakitin semuanya. Oke. Kalau ini baik nih, hari ini pasti si Mbak Ari kehidupannya bahagia, selalu bersyukur. Amin. Bagus tuh diaminin. Saya ngelihat perbedaan emosi dan aura warnanya beda banget dari yang pertama. Saya masuk dan saya ngerasa dia sekarang perlahan-lahan berubah jadi hijau, tenang gitu, kayak lebih, saya ngerasain energi baik gitu di Mbak Ari. Itu sih, walaupun dia pernah jadi korban juga, gampangan dan gigitan orang kayak gimana. Sakit hati sih, Iya, bukan pasti. sakit fisik. Bekasnya tuh Iya. terasa ya, emosinya, Lebih- dendamnya, keselnya. Lebih sakit hati dibanding sakit fisik. Tapi pikiran negatif sekali lagi itu akan mengundang makhluk halus datang. Dan makhluk-makhluk yang negatif itu malah datang nyamain. Lu sama gue nih, lu dihianatin, lu makanya harus benci juga. Gitu-gituin. Kamu harus benci dia, benci gitu-gitu. Dan itu justru akhirnya yang malah mau buat kita lemah lagi. Iya. Dan akhirnya dikuasai lagi makhluk-makhluk itu. Betul. Mbak Ari, kami yakin Mbak Ari punya kekuatan. Dan Mbak Ari adalah orang yang baik. Bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Buat banyak orang lagi. Karena pasti banyak kebahagiaan yang bisa Mbak Ari ciptakan buat banyak orang. Kalau misalnya Mbak Ari sendiri masih menyimpan dendam, otomatis nggak akan ada kebahagiaan yang diciptakan. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa dilepas, bisa dimaafin, bisa dilupain. Dan mudah-mudahan ya syukur-syukur bisa balik lagi dan baik-baik dengan mantan suami ya, Roy. Iya. Kalau nggak cari suami baru, Iya tuh. Suami baru. ya Mbak, move on. Gimana Mbak Ari? Mbak Ari ada rencana, keinginan untuk kembali dengan mantan suami atau ada sosok yang lain yang baru mungkin yang sudah mengisi hati gitu? Kalau dia udah baik, kenapa enggak? Tuh, iya, Kalau dia udah baik, kenapa tidak gitu ya? Karena anak sudah pada besar. Dan kita juga udah berumur kan? Iya. Sudah tua, mau dia yang dicari apa lagi? Iya.
Cuman memang sekarang berarti dia yang melakukan semuanya ya. Iya, dia nih Melakukan semua. dia tuh kalau saya bilang dia yang ngelabuin Mbak Ari. Dia yang kurang ajar, dia yang membisik-bisikkan hal-hal buruk. Padahal mukanya tuh memelas, tapi sebenarnya bisikannya gaib. Makanya Mbak Ari, untung kita bertemu ya, Mas, bukan untung, maksudnya saya senang saya bisa berbagi dan Mbak Ari bercerita pada hari ini. Saya ikut merasakan kesedihan dan ternyata dia diperdaya oleh makhluk halus. Sebagai seorang perempuan juga, apabila Osin terjadi pemukulan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Dibalas aja deh. Dibalas. Terus pergi tinggalin. Berarti tinggalin Iya, ya. aku nggak suka Cowok. cowok yang kasar. Aku nggak suka cowok yang bentak. Aku tuh nggak suka. Pernah? Pernah sih ya kan, punya apa namanya tuh temen cowok gitu kan. Terus dia itu sedikit-sedikit bentak, tempel-tempel gitu. Dan aku malah jadi balik bentak gitu. Dan aku langsung pergi. Udah pergi aku nggak mau lagi ketemu gitu. Aku Setiap orangnya- perempuan emang gak bisa digituin sih ya. Iya, aku beda-beda sih ya. Ada yang nerima aja disakitin, malah makin cinta kan, Iya. seperti Mbak Ari. Berarti kalau misalnya saya ngucapin saya benci sama orang dan misalnya saya berbicara ini orang nanti akan sakit. Ini. Itu sakit. Ini. Iya. Biasanya kejadian iya. seperti itu? Iya, kalau saya disakitin, saya pasti ngomong orangnya lewat bawa motor ataupun apa, jatuh dia dari motor. Ini. 1 jam langsung kecelakaan. Berarti dia jahil. Iya, serem sih Iya. lebih mencelakai orang kan Iya. nggak bagus Iya, ya. Kalau jadi- diterusin Kalau bisa-bisa saya dia yang disakitin diambil. orang, saya cuma bisa nangis tapi dia datang dan apa yang saya mauin terjadi. Jangan dong. Iya, tapi dia jahat, udah Dia memperdaya mbaknya, udah bohongin mbaknya. Berarti itu yang melakukan ya. Iya, dia nih yang ngelakuin. Jadi setiap kali Mbak Ari udah ngerasa ada bisikan, oh dia jahat ya, gue pengen dia sakit, itu sebenarnya bisikan dari sini. Roy, kalau terus-terusan bisikan itu diikutin dan dia nenek ini selalu membantu apa yang diinginkan oleh Ari, apa efeknya nanti di kemudian hari buat Mbak Ari? Mbak Ari akan ditinggalkan oleh beberapa orang tentunya, karena kan orang gak respect jadinya. Saya ngerasain Mbak Ari tuh bakalan ditinggalin dengan society gitu. Lingkungan. Kesepian berarti. Sepian gitu, Dan kasihan. cuma ada dia akhirnya. Cuma ada dia gitu. Dia kan pengen si Mbak Ari terkucilkan nih makhluk Supaya halus. sendirian, Supaya cuma sendirian. buat dia. Cuma buat dia dan mempengaruhi dia untuk kepuasan makhluk halus ini. Jadi Mbak Ari tuh digunain, dendamnya digunain, kemarahannya digunain. Nah ini juga nih sebenarnya dendam, kesalahan fatal orang itu bisa makhluk halus gunain loh sebagai alasan. Dipelintir gitu dan dimasukin ke situ. Makanya rajin-rajin deketin sama yang di atas deh dan lupain ini dendam. Seperti itu. Mantan suaminya boleh kami tahu nggak namanya? Jangan. Jangan. Nggak mau Sekarang udah sadar. Udah sadar. Ya, dia Sudah udah lama sadar. pisahnya. Talak 1, talak 2, suka begitu. Talak Talak 1 dua. ntar balik lagi, talak 2 ntar balik lagi, Tapi- talak 3 ini aku nggak tahu. Pengennya sih nggak tahu ya. Pengennya apa Mbak Ari? Pengennya gimana? Pengennya ya saya berhak hidup bahagia kan. Iya pasti setiap wanita berhak Pengennya hidup gitu. bahagia. Pengennya hidup berhak bahagia gitu. Masih. Kan capek 25 tahun nggak bahagia. Jadi kalau misalnya Mbak Ari udah gak bahagia atau apa, jangan dipaksain. Saya punya prinsip setiap wanita tuh punya berhak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Setiap Setuju. semuanya perempuan. Masih cinta Mbak Ari? Karena faktor anak ya. Enggak, pertanyaan saya sederhana. Masih cinta Cinta sama mantan suami? Nggak tahu. Enggak Karena jawabannya. saya faktor anak aja. Saya ulangi pertanyaannya. Mbak Ari ingat sosok mantan suami? Ingat sosoknya? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau. Karena saya capek. Capek. Saya membesarkan anak capek. Tapi kalau digituin terus capek saya.
Bari, kamu bisa memahami. Mungkin tidak bisa merasakan, tapi kami bisa memahami betapa capeknya semua perjuangan yang udah dilakuin Mbak Ari. Tapi Mbak Ari pasti memaham juga kalau nggak ada manusia yang sempurna kan ya. Termasuk mantan suami Mbak Ari. Rela untuk maafin supaya nggak dendam lagi? Saya ikhlas. Lillahi ta'ala maafin. Iya pasti. Ikhlas. Amin amin. Ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlas akan terbayar keikhlasan dengan kebaikan dan kemurahan hati dari Yang Maha Kuasa ya. Amin. Supaya bisa bahagia terus. Karena tadi ada apa kata Roy, semua orang terutama perempuan Semua berhak perempuan untuk bahagia. pastinya harus. Apalagi untuk anak-anak. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Ari. Mbak Ari baik-baik aja ya. Saya kuat. Kuat. Pasti kuat. Gunakan kekuatannya untuk melawan dendamnya. Amin. 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 Terima kasih Mbak Ari sudah hadir di Menembus Mata Batin. Baik-baik selalu. Ada terakhir yang mau disampaikan Roy? Ya pokoknya Mbak Ari pantas dan berhak mendapatkan semua kebahagiaan. Amin. Tuh. Amin. Amin ya, amin. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio Mbak Ari. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Sebelah sini. Jangan pernah menghukum seseorang atas kesalahannya. Setiap insan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menjadi kebaikan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Nyai Kantil, sosok seorang ahli spiritual yang mampu berurusan dengan santet dan mengembalikan santet. Dan juga ada Ari yang begitu kecewa dan sedih yang dirasakannya justru malah mengundang makhluk-makhluk gaib. Gimana Roy tanggapan kamu? Ada perbedaan antara Nyai Kantil dengan Mbak Ari. Kalau Mbak Ari itu penuh dengan dendam, berbanding terbalik dengan Nyai Kantil yang masih mempunyai sifat keibuan untuk tidak membalas dendamnya. Justru malahan padahal kliennya meminta untuk santet malah ditolak untuk menyantet orang. Kemudian Mbak Ari adalah sosok sifat yang pendendam dan penuh dengan amarah. Dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi kasihan kalau dendam udah meliputi dan memuncak ya. Nggak bisa lagi ada akal Nggak sehat. bisa ada akal untuk sehat yang keputusan ya. malah ginian yang masuk Mbak Arinya. Begitu udah dikuasai sama makhluk-makhluk ini justru jadi nggak bisa Kontrol. kontrol. Iya, dendamnya jadi lemah. Ya, dendamnya jadi lemah. Tanggapan kamu gimana, Osin? Kalau untuk Nyai Kantil, yang pertama Osin emang dari awal ketemu udah punya feeling yang kalau dia tuh emang bener-bener apa ya, Sosok mistis mistis banget ya. gitu ya, mistisnya kental kuat gitu. Kalau untuk Mbak Ari ini yang Osin lihat sih dia itu sangat sedih yang bener-bener dalam banget, yang bener-bener sangat sakit banget dan dia pengen bales gitu. Bila perlu aku bunuh gitu loh. Jadi kayaknya karena disakitin akhirnya malah dendam. Ya, jadi memang sebaiknya terus- kan kita nggak pernah kita nggak pernah tahu yang terjadi dalam hidup tuh nggak selalu manis gitu, kadang-kadang pahit, tapi justru jadikan itu sebagai pengalaman kali ya. Iya Iya, benar. Ya. seperti itu baik. Oke, baik. Neng Osin terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses Sama-sama. untuk karir kamu. Amin. Roy Kiyosin terima kasih atas segala pencerahan dan penjelasannya malam hari Baik. ini.